Perkabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai tahun 1800. Perkabaran Injil di Indonesia dimulai dengan misi Portugis pada abad ke-16 pada tahun 1512. Kapal-kapal Portugis mengunjungi Kepulauan Rempah-Rempah untuk pertama kalinya, yaitu di Maluku. Dan sejak tahun 1522, mereka mulai menetap di Ternate, Ambon, Banda, dan tempat lain untuk berdagang. Misionaris yang pertama-tama menginjakkan kakinya di Kepulauan Maluku ialah beberapa rahib Fransiskan yang mendarat di Ternate pada tahun 1522. Pada tahun 1523, mereka mulai bekerja di Halmahera. Tetapi karena kebengisan bangsa Portugis, rakyat bermufakat untuk mengusir semua kulit putih dan memaksa semua orang yang sudah masuk Kristen untuk murtad. Pada tahun 1536, Simon Vaz, seorang Peter Fransiskan, mati dibunuh selaku syahid pertama di Maluku. Kemudian Peter-Peter lain berusaha lagi untuk menanamkan bibit agama Roma di Halmahera. Pada tahun 1546, tepatnya di bulan Februari, seorang misionaris Yesuit yang masyhur yaitu Franciscus Xaverius tiba di Ambon. Selama 15 tahun bekerja di Maluku, Xaverius membaptis beribu-ribu orang. Ia mulai menyuruh menghafalkan terjemahan beberapa doa, pengakuan rasuli, dan 10 hukum dalam bahasa daerah. Mereka diajarkan membuat tanda salib dan menghafalkan pengakuan. Pada tahun 1570, pengaruh misi berkembang dengan memuaskan. Agama Katolik Roma sudah terdapat di Ambon Lease, Bacan, Halmahera Morotai, Ternate, Tirdode, Bangai, Manado, dan Sangir. Tetapi hal itu tidak bertahan lama. Misi Katolik Roma di Maluku ditimpa bencana yang cukup hebat. Sultan Hairum dari Ternate dibunuh dalam benteng Portugis dengan pengkhianatan yang keji. Akibatnya ialah banyak kampung Kristen dibakar oleh orang Islam, sehingga hilang bagi misi-misi agama Roma dalam penyebarannya, sehingga banyak orang memilih untuk murtad. Demikianlah keadaan kekristenan di Maluku ketika pemerintahan Portugis di Indonesia mulai diserang oleh Belanda. Pada tahun 1605, kapal-kapal Belanda di bawah perintah Stephen van der Hagen berlabuh di Teluk Ambon. Pada tahun 1609, diutuslah pendeta-pendeta sebagai pegawai VOC. Sebagaimana lazimnya pada zaman itu, pemerintah VOC mengaku tanggung jawabnya atas gereja. Tugas pendeta bukanlah saja menyelenggarakan kebutuhan rohani kaum saudagar, pegawai, dan laskar Belanda di pulau-pulau tempat VOC mendirikan kantornya. Tetapi juga mereka ditugaskan mengusahakan pertobatan orang-orang kafir dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Misi yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia selain untuk berdagang, tetapi juga mempunyai misi untuk menyebarkan ajaran Kristen Protestan Reformasi Calvinis. Demikianlah agama Protestan Calvinis mulai disebarkan di Ambon Lease dan Banda, di Ternate dan Bacan, di Manado dan Sangir, di Solor dan Timor, di Batam dan di Jakarta. Dengan ajaran baru yang dibawa, Belanda dengan tegas melarang seluruh kegiatan agama Katolik dan mulai menyebarkan pengajaran agama Kristen. Melalui VOC, Belanda melakukan tindakan nyata yang dapat diterima oleh masyarakat Maluku. Di antaranya mendirikan sekolah pendeta, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, dan memberi akses pekerjaan kepada masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga menerjemahkan Alkitab, mengajarkan pengakuan iman rasuli, dan juga ke-10 hukum. Mereka juga berkhotbah dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat pada zaman itu. Pada tahun 1700, VOC mendapat tantangan dalam pengajaran Injil karena pengajaran Injil membuat beberapa pekerjaan mereka yaitu berdagang. Sehingga mereka meninggalkan pengajaran Injil itu, akan tetapi perkabaran Injil mendapat perhatian dari jemaat Tuhan dan sekarang perkabaran Injil pun berkembang di seluruh Indonesia Timur. Pada akhir abad ke-18, berpuluh-puluh ribu orang sudah masuk Kristen. Perkabaran Injil di Indonesia mempunyai keuntungan yang cukup besar. Biar jumlah pendeta berkurang, tetapi bilangan pemimpin jemaat Bumi Putra bertambah. Dan ajaran itu masih terus kita rasakan sampai pada saat ini.